Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita hari ini terambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, ayat perenungan kita hari ini berisi tentang Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Kita melihat bagaimana kedua orang buta ini memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Kedua orang buta ini terus mengikuti Yesus hingga Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Dan sesampainya di rumah tersebut, kedua orang buta ini menghampiri Yesus, dan melihat kedua orang ini, Yesus menanyakan kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ini merupakan sebuah pertanyaan yang Yesus ajukan untuk menguji iman kedua orang buta tersebut. Lalu kedua orang buta ini menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu setelah itu kita lihat Yesus kembali menjawab, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan Yesus menjamah mata mereka dan meleklah mata mereka. Saudara, kita lihat bahwa ketika orang buta tersebut memohon agar Yesus menyembuhkan, Yesus tidak langsung melakukan apa yang diminta oleh kedua orang buta itu. Yesus membiarkannya karena ia ingin melihat kesungguhan dari iman dari kedua orang buta ini. Ia ingin agar mereka memohon kepadanya sehingga kesembuhan yang ia berikan kepada mereka bisa lebih dihargai apabila kesembuhan itu tidak diperoleh secara langsung pada waktu pertama kali mereka memintanya. Dan Tuhan merespon iman mereka dengan menyembuhkan mereka. Saudara, melalui renungan hari ini Yesus ingin setiap kita juga belajar untuk terus berdoa dan tidak jemu-jemu memohon kepadanya. Walaupun doa kita belum terjawab, kita harus tetap menunggu dan terus hidup di dalam Tuhan. Pertanyaan yang Yesus berikan kepada orang buta ditanyakan juga kepada setiap kita masing-masing. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Iman merupakan syarat utama untuk menerima pertolongan dari Kristus. Orang yang ingin menerima belas kasihan dari Kristus harus percaya dengan yakin akan kuasanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah yang kita lakukan ketika permohonan kita belum dijawab Tuhan? Apakah kita tetap beriman dan percaya, atau kita malah putus asa? Jika kita masih putus asa dibandingkan beriman kepada Tuhan, mari kita berdoa meminta Allah untuk memberikan keteguhan hati dan iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga setiap kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan meskipun doa kita belum dijawab.
Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada setiap pribadi kami hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah berbicara secara khusus kepada setiap kami untuk kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Meskipun doa-doa kami belum Engkau jawab, tapi melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk tetap terus teguh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan ajarlah kami untuk memiliki semuanya itu Tuhan, dan ampuni kami kalau selama ini kami masih menjadi pribadi yang mudah putus asa ketika doa kami tidak dijawab oleh-Mu Tuhan. Dan ubahlah hati kami sehingga hati kami menjadi hati yang memiliki iman yang teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.